teman-teman, selamat malam. Barusan Kak Rani ngetik judulnya di bawah ya, di kolom komentar bawah. Sekali lagi selamat malam buat teman-teman semuanya. Apa kabarnya? Hari ini sudah hari Jumat malam dan besok udah hari Sabtu ya. Jadi ini malam Sabtu, bukan malam Minggu. Tapi yang penting semoga kita semua tetap ada dalam kondisi yang sehat, bahagia, cerah ceria dan selalu senantiasa berkecukupan ya. Dan teman-teman, kembali lagi nih malam hari ini ngobrol santuy live Instagram bareng sama Kak Rani. Dan seperti biasanya Kak Rani nggak akan sendirian ya. Dan tentu saja topik-topik yang kita bicarakan adalah seputar psikologi, love, life, and beauty. Dan di edisi kali ini Kak Rani masih akan ngomongin soal love and relationship. Iya, kenapa? Karena belakangan ini kayaknya memang entah nih energinya kayak lagi banyak kesana, lagi banyak request permintaan topik untuk ngomongin soal love and relationship gitu ya. Tapi tenang aja, di edisi-edisi yang lain nanti Kak Rani bakal ngomongin topik-topik yang lain seputar pengembangan diri, seputar psikologi atau topik-topik lain yang lainnya. Dan teman-teman bisa request ya topik-topik yang pingin Kak Rani bawain, dan nanti teman-teman silahkan langsung DM aja di akun Instagramnya Kak Rani, Kak bawain topik ini dong gitu. Kalau bisa kasih alasannya juga kenapa kok topik itu kalian pingin banget untuk dibawain di live Instagram bareng sama Kak Rani. Oke? Nah, Oke, ini nanti selama 1 jam ke depan Kak Rani nggak akan sendirian ya. Kembali lagi bakalan punya teman ngobrol yang tentunya spesial. Dan hari ini tuh udah part kedua ya, udah part kedua dari topik kali ini. Teman-teman bisa lihat di bawah. Jadi topiknya ngomongin orang ketiga di dalam hubungan pacaran. Sakit banget ya kalau ada orang ketiga dalam sebuah hubungan pacaran, dan semoga tidak ada teman-teman di sini yang menjadi korban orang ketiga maupun menjadi pelaku alias menjadi orang ketiga itu sendiri. Aduh, jangan deh ya, jangan. Kalau bisa jadi orang pertama, kenapa harus jadi orang yang ketiga? Oke? Nah, sekarang kita langsung panggil aja ya teman ngobrol santuy Kak Rani. Setelah ini nanti kita bakalan banyak sharing, dan mungkin ini akan menjadi part terakhir di dalam session orang ketiga dalam pacaran. So, simak aja, nanti kalau ada pertanyaan, nanti teman-teman bisa langsung ketik di kolom komentar dan akan langsung Kak Rani jawab ya. Oke? Saya akan invite teman. Siapakah dia? Oh iya, saya menyapa dulu ya. Sudah ada Sisil Halo Sis di Kak, sini. Hai Kak selamat Yoris. malam. Selamat malam. Seger nih, ceria banget. Segar Kak, hari ini Kak. Seger ya. Oke, Kak Yoris, sekarang saya menyapa dulu ya Kak Yoris, teman-teman yang Oke, udah join. siap. Ya, ini ada Epra Sembiring. Halo, mahasiswa Halo Unadi juga nih Epra, Kak Bang Yoris. Epra. Iya, Terus kakak tingkat. kakak tingkat ya, Linda Mui 86 dan Graceliata. GG, Miftah Rizky. Hai Mbak Miftah. Semoga Anda semuanya ada dalam kondisi yang sehat, segar, bergembira, berkelimpahan ya. Kita selalu doakan yang terbaik ya Kak Yoris ya. Iya Kak. Dan dengan adanya live-live seperti ini, sebetulnya kita tujuannya untuk sharing ya Kak Yoris, supaya teman-teman juga punya hubungan yang lebih baik ya di dalam love and relationship-nya ya Kak Yoris ya. Iya benar. Oke. Nah, Kak Yoris, kita di minggu yang lalu ya, kita udah membahas soal minggu yang lalu atau minggu ini ya, Kak ya? Minggu ini Kak, hari Minggu Senin. ini ya? Iya, Oh, hari hari Senin. Senin ya. Oke, setiap hari ingetnya malam Sabtu aja. Oke, Iya. nah biasanya hari Sabtu ya, meskipun mau single, meskipun mau punya pacar, tapi kan Sabtu itu kan identik dengan hari yang relax, santai, Iya benar. menyenangkan, ceria gitu ya, Kak Yoris ya. Iya Kak. Kak Yoris sudah punya rencana apa nih buat hari Sabtu besok? Sharing dong. Iya, kalau untuk hari Sabtu sih mungkin ya di rumah aja Kak, nggak kemana-mana. Oke, oke. Ya mungkin Nggak, bantu orang tua lah di rumah. bantu orang tua. Nggak, ini ngajakin pacar kencan berdua, Kak. Nggak Kak, jauh. Oh, jadi long distance relationship. Iya Kak, benar. Oh, cocok banget. Kapan hari saya juga ada bahas sama Kak Desi LDR ya. Boleh itu Kak, nanti saya masuk di live Oh sini. iya iya. Gabung. Iya, udah pernah dibahas Kak Yoris. Bisa nonton, dan buat teman-teman yang belum sempat nonton, masih ada Oh di iya, IGTV-nya Kak Rani bareng sama Kak Desi. Jadi membahas LDR ya dalam hubungan pacaran. Gimana tipsnya, gimana cara-caranya supaya bisa sukses gitu. siap. Oke, Kak Yoris, ini kembali lagi ya topik yang masih
hot ya. Jadi kita bikinkan session keduanya ya supaya teman-teman juga semakin ngeh gitu ya. Dan doa kita semoga mencegah untuk menjadi korban maupun pelaku orang ketiga dalam pasaran ya Kak ya. Iya kak. Oke, nah Kak Yuris, tadi saya baca-baca artikel, berbagai artikel psikologi dan lain sebagainya. Ternyata ada beberapa cara nih Kak, supaya ketika kita punya sebuah hubungan, ini kita bisa menghindari hadirnya orang ketiga gitu Kak. Jadi sebetulnya orang ketiga tuh bisa kita cegah ya dari awal ya, karena banyak ya ternyata riset-riset membuktikan Kak, hubungan pacaran yang kemudian masuk orang ketiga itu bisa karena karakter salah satu pasangannya yang memang hobi selingkuh ya. Pernah dengar ya Kak ya, ada Pernah. orang tertentu entah itu laki-laki atau perempuan tapi memang hobinya tuh berselingkuh, jadi kayak merasa keren kalau bisa punya banyak pacar sekaligus, bisa selingkuh dan lain sebagainya gitu. Ini kalau sudah karakter kayak gini, ini susah, ini perlu treatment khusus ke psikolog ini kayaknya ya, kalau emang itu adalah hobi Terus atau konseling ya kak ya. konseling ya. Ini butuh konseling lebih serius, tapi dibutuhkan kesadaran dari orangnya sendiri bahwa dia memang ingin berubah ya Kak Yuris, tapi selama dia Iya. menikmati, selama dia merasa nggak ada masalah kok, nggak masalah nyakitin orang kayak gitu, ya susah, orang lain nggak bisa berubah gitu ya. Ada juga yang mengatakan selingkuh itu genetik, tapi nanti coba kita bahas ya, kayaknya nggak adil banget ya. Bawaan selingkuh dari bawaan orok genetik tuh, kasihan banget. Iya. Jadi hobi selingkuhnya dari genetik, tapi kita sih lebih apa ya, percaya bahwa selingkuh ataupun tidak itu kembali ke mungkin value hidup kita masing-masing ya Kak Yoris ya. Kita bisa Iya kak. berselingkuh karena awalnya pasti ada niatan dulu gitu. Nah, mau ngomong genetik mau enggak, mau maaf nih orang di sekitar kita, tetangga kita, orang tua kita, keluarga kita tukang selingkuh semuanya, tapi kalau kita memutuskan saya nggak mau jadi orang yang seperti itu, saya mau jadi orang yang setia aja gitu, ya itu akan terjadi ya Kak Yoris ya. Jadi jangan menyalahkan genetik. Kak Rani nggak percaya gitu ya. Kasihan kalau nyalahin genetik, nggak ada obatnya dong nanti ya. Jadi Iya. selingkuh atau tidak, setia atau tidak, itu kembali ke value kita masing-masing gitu ya. Iya Iya. kak. Nah, terus kemudian selain tadi hobi berselingkuh Kak Yoris, banyak riset membuktikan hubungan itu akhirnya masuk orang ketiga tuh karena kurangnya ini loh, komunikasi dari hati ke hati Kak Yoris. Jadi kadang-kadang banyak juga pasangan-pasangan itu yang mungkin kurang apa ya, hubungannya tidak betul-betul berkualitas. Jadi cuman ya sekedar aja sambil lalu, ya udah cuma sekedar aja jalan bareng, sekedar aja begini begitu, atau punya pacar cuman sebagai status aja gitu. Tapi jarang untuk komunikasi dari hati ke hati. Ini juga rentan ternyata untuk masuknya orang ketiga loh Kak Yoris. Setuju nggak? Setuju kak. Setuju ya. Ada pengalaman Kak Yoris yang tentang kurangnya komunikasi dari hati ke hati gitu? Itu ada kak. Itu waktu SMA kemarin kak yang saya cerita waktu itu, yang di part pertamanya itu Oke. ya kurang komunikasinya, dan kalau kita misalnya komunikasi dengan dia ya dia biasa cuek. Balasannya cuek dengan kita. Iya. Jadi akhirnya komunikasi nggak terjalin, karena komunikasi kan harus kedua belah pihak ya Kak Yuris Iya. ya. Kalau cuma satu aja yang pingin berkomunikasi tapi satunya nggak merespon dengan baik, ya nggak akan jadi juga ya. Iya kak. Ya. Terus kemudian juga banyak juga riset membuktikan masuknya orang ketiga itu terjadi karena kurangnya variasi dalam sebuah hubungan Kak Yuris. Jadi mungkin hubungannya sudah mulai monoton, biasanya mungkin menyentuh tahun-tahun ketiga, keempat, gitu-gitu ya. Jadi sudah mulai, Iya kak. kok kayaknya bosen ya, tiap satu malam minggu cuman kayak gini-gini doang. Kalau telepon ya cuman gitu-gitu doang, gitu, setiap hari kayak gitu-gitu aja, gitu kan, ya kan. Nah, jadi kurangnya variasi ini bisa membuat seseorang rentan untuk berselingkuh atau menghadirkan orang ketiga dalam hubungannya gitu. So, variasi penting ya. Kita makan aja butuh variasi ya, Kak Yoris. Tiap hari kita Iya kalau benar. makan tempe goreng terus pasti bosen. Bosan juga. Bosen dong. Sekali-sekali juga pingin tahu goreng, ayam goreng, bandeng goreng gitu kan. Jadi Iya. apalagi dalam sebuah hubungan. Jadi kalau Anda merasa mulai monoton gitu, mulai kurang variasi, ayo ciptakan variasi-variasi, karena ya yang harus membangun hubungan itu ya kita sendiri. Jadi kita bukan apa ya, banyak juga kan Kak Yoris orang-orang yang merasa ya udahlah, udah membosankan karena kan udah lama, mau gimana lagi, akhirnya jadinya malah pasrah, nggak berusaha gitu. Tapi sebetulnya kan variasi dalam hubungan harus terus diciptakan setiap harinya. Setuju ya Kak ya? Setuju kak. Oke.
Kak Yoris, ada yang mau di-sharingkan dulu nggak nih terkait masalah orang ketiga nih? Ada yang mau diceritakan nggak? Pengalaman teman-teman di luar sana mungkin? Kalau dari teman sih Kak, kebanyakan ya orang ketiganya itu pas mereka udah pacaran, tapi di dalam, bukan sih disebut orang, bukan disebut dalam pacaran sih Kak ya, tapi masih teman dekat gitu. Cuman di situ yang bersangkutan ini yang malah menjadi orang ketiganya Kak, untuk mencari yang lain lagi. Oke, ya. Sebabnya karena apa, Kak Yoris? Ya sebabnya karena untuk main-main mungkin Kak ya, mungkin untuk menjadi Coba-coba dia ya. itu lebih keren gitu, menjadi cool lah gitu. Ya. Betul. Kak, ada pertanyaan nih, boleh dibantu dibacakan, Kak? Dari Joy Hertman, adanya orang ketiga itu dikarenakan pasangan kita yang salah atau orang ketiga yang salah Kak? Dia bilang. Oke, kalau menurut Kak Yoris gimana nih? Kalau menurut saya sih oleh dari pasangan kita ya Kak, karena kan pasangan kita yang membuka hati untuk orang ketiga masuk gitu. Oke, ya. Kecuali apakah pasangan kita ini tidak membuka hati untuk orang ketiga, dan di situ terjadi orang ketiga ini tidak salah Kak. Ya, oke. Menurut Jadi, saya sih. dimulai dari sebuah niat untuk membuka hati ya, membuka celah ya. Ya, untuk Joy Hertman ini, kalau dikatakan siapa yang salah, saya mengatakan dua-duanya salah ya, Kak Joy. Kenapa? Karena satunya membuka kesempatan, membuka peluang, satunya juga mau diperlakukan sebagai orang ketiga. Jadi dua-duanya punya andil salah masing-masing. Tapi sekali lagi, kenapa seseorang bisa membuka celah untuk orang ketiga, kita juga harus lihat dalam hubungannya selama ini dengan pasangannya kayak gimana nih. Jadi yang salah bukan hanya pelaku dan si orang ketiga, tapi mungkin juga pasangannya yang terdahulu, si korban yang diselingkuhin ini, kita juga perlu lihat gitu. Dalam hubungan itu oke nggak? Maksudnya contoh ya, kadang-kadang setiap orang pasti pingin untuk didengar ya Kak Yoris ya, teman-teman ya. Kita pasti pingin didengar ketika kita punya keluh kesah, ketika kita punya masalah, kita pingin sharing sama pasangan. Nah, kadang-kadang mungkin karena kesibukan atau apapun, si pasangan ini kurang merespek ketika kita cerita, terus kemudian kayaknya mendengarkannya juga ogah-ogahan, males-malesan kayak gitu. Nah, kalau hal-hal seperti ini berlangsung terus-menerus, ya nggak bisa nyalahin 100% juga sama si pasangannya yang pingin bercerita ini, karena akhirnya dia akan mencari orang lain untuk bercerita misalnya gitu. Meskipun tetap nggak bisa dibenarkan, tapi kita coba harus cek dulu pola hubungannya dengan si pacar yang sesungguhnya itu kayak gimana. Kalau memang sudah ada titik lemah di sana atau titik jenuh atau banyak banget kekurangan-kekurangan di sana, ini akan semakin membuka celah untuk masuknya orang ketiga di dalam hubungan pacaran. Itu ya Kak Joy, semoga menjawab. Buat teman-teman yang lain, silahkan nih kalau masih ada yang ingin bertanya ya, langsung dilayangkan di kolom, nanti langsung Kak Rani jawab. Nah, ini Kak Rani akan sharing ada beberapa cara supaya kita itu bisa mencegah masuknya orang ketiga. Kalau Anda sudah punya sebuah hubungan gitu ya, pacaran gitu kan, Anda laki-laki maupun perempuan, kita bisa lakukan cara-cara pencegahan. Yang pertama, jadilah orang yang lebih sensitif. Maksudnya sensitif tuh bukan baperan ya, bukan sedikit-sedikit marah, sedikit-sedikit tersinggung, enggak. Tapi maksudnya, ayo lebih peka, maksudnya lebih peka, tapi juga bukan yang curigaan, bukan yang lebay, berlebihan banget gitu. Tapi intinya lebih ke peduli sama kebutuhan pasangan aku, peduli ketika pasangan Anda mungkin mulai berubah gitu ya, belum tentu perubahannya karena orang ketiga ya, tidak selalu begitu, tapi kita harus mulai care, mulai peduli, kenapa sih pasangan saya kok berubah nih kayaknya nih gitu. Coba kita amati, kita dekati, kita ajak bicara dan lain sebagainya. Jadi jadilah lebih peka, lebih care, lebih berempati kayak gitu. Terus kemudian yang kedua, untuk kalian yang sudah punya pasangan, jaga jarak dengan orang-orang tertentu, terutama jaga untuk tidak sembarangan curhat dengan lawan jenis.
terus kemudian reuni-reuni SMA, reuni-reuni SD. Nah ini nih banyak banyak banget kemudian kasusnya berlanjut ke perselingkuhan. Saya juga nggak tahu kenapa ya, tapi mungkin karena banyak memori-memori lama terbuka kembali, curhat-curhat lagi, asik-asik cerita-cerita, bercanda, dan mungkin sudah juga mulai jenuh dengan hubungan yang sebelumnya. Terus kemudian dulu cinta lama belum kelar, dulu kita pernah mau jalan loh, pernah ya kan, dulu kita kayaknya pernah sempat mau jadian loh, tapi kenapa ya kok nggak jadi. Itu adalah celah ya, begitu Anda Celah. mengizinkan untuk mulai membuka lagi hal-hal seperti itu akan masuk gitu ya, bahaya. Jadi Anda yang harus menjaga jarak, Anda yang harus menjaga hati dan menjaga pikiran gitu ya. Terus kemudian cara berikutnya adalah tetap fokus untuk menjaga dan membangun hubungan Anda jadi lebih baik. Seperti tadi yang kita sampaikan ya Kak Yoris, sebuah hubungan itu harus kita yang menciptakan variasinya, kita yang harus memberikan bumbu setiap hari, kita bisa lakukan hal-hal baru bersama pasangan. Jadi mau LDR, mau pacaran jarak dekat, jarak jauh atau apapun, tapi kalau banyak variasi, komunikasi baik, intens, saling peduli satu sama lain, saya rasanya akan jadi penjaga ya untuk tidak mudah masuknya orang ketiga. Jadi fokuslah membangun hubungan kalian untuk jadi lebih baik lagi gitu. Terus kemudian juga kalau ada masalah, ada sesuatu problem atau hal-hal yang kalian rasakan tidak nyaman, ayo segera bicarakan dan kemudian selesaikan masalah bersama-sama. Jadi tadi tujuannya untuk punya komunikasi yang intens tuh kalau ketika kalian punya masalah tuh cepet kelar gitu loh, nggak berlarut-larut, terus kemudian nggak sampai berbulan-bulan tapi pasangan nggak tahu kalau Anda lagi bermasalah, dia juga mungkin bertanya-tanya, Anda juga nggak mau cerita gitu. Nah ini rentan untuk nanti masuk orang ketiga gitu loh maksudnya, karena kita masih punya ganjelan sama dia. Jadi kalau ada masalah, ada sesuatu, segera bicarakan dan cari solusi bersama. Tuh. Oke, ada pertanyaan lagi nih ya Kak ya? Belum ada nih Kak dari Ada nih, ada dari Epra nih. Kak, kenapa orang ketiga itu biasanya lebih disayang Kak? Yang terakhir nih. Oke. Ya, Kak Epra. Saya jadi ingat sesuatu ya. Maaf, cerita ada seorang suami yang menikah beberapa kali gitu. Biasanya yang dikasih uang jajan paling gede itu istri yang terakhir ya Kak Yoris. Iya. Dikasih uang jajan, paling terakhir dibayarin liburan, pokoknya dirawat, diseneng-senengin gitu ya. Istri yang pertama udah kayaknya lupa aja lah, mau buluk mau apa terserah gitu. Nah, sebetulnya bukan berarti disayang, karena gini, sama halnya ketika kita punya barang baru ya Kak Epra ya. Misalnya contoh, saya sudah punya HP ya, HP yang lama gitu, kemudian tiba-tiba saya dibelikan atau saya beli handphone yang baru, mana yang akan lebih Anda perhatikan? Handphone yang lama atau handphone yang baru, Kak Yoris? Handphone baru lah Kak. Handphone Karena baru ya, handphone sama baru ya. Itu modelnya bagus. Modelnya bikin penasaran, isi di dalamnya ya kan. Terus kemudian seneng gitu ya ngotak-ngatik, apalagi masih fresh, masih segelan, masih kinclong gitu. Kalau yang lama kan udah buluk, udah banyak goresannya dan lain sebagainya. Iya, terus misalnya kita beli sepatu baru, pasti yang lebih sering dicuci sepatu baru dong. Mobil baru pun sama, yang lama ya udahlah kotor, ya udah biarin, udah lama juga gitu. Nah padahal kan kalau kita mau flashback kembali, yang lama ini yang menemani perjuangan kita loh, bukan yang baru loh. Ya kan Kak? Dia yang lama menemani dari nol ya Kak ya. Iya, betul. Tapi kadang-kadang kita suka tergiur karena memang sesuatu hal yang baru. Namanya manusia sifatnya suka bosen ya, Kak ya. Jadi kalau ada sesuatu hal yang bosen, sesuatu hal yang baru, biasanya kita lebih banyak menaruh perhatian sama hal yang baru karena kita masih fresh, masih seneng-senengnya, masih penasaran, masih pingin mengulik lebih dalam gitu. Jadi ya itulah alasannya Kak Epra. Oke, kita lanjut dulu ya, teman-teman ya. Nah, terus kemudian di sini Kak Rani juga, nih banyak banget pasangan yang dari luarnya kelihatannya bahagia, Kak Yoris, kelihatannya romantis ya kan, kayak kita lihat artis-artis aja ya, dari luar nggak pernah ada gosip, dari luar tuh kayaknya adem tentrem, kemana-mana berdua, serasi banget, kayaknya chemistry-nya tuh kuat banget gitu, tapi tiba-tiba dengar kabar mereka bercerai dan ternyata ada orang ketiga. Wah, itu kan sangat menyakitkan ya. Orang lain aja kaget gitu ya. Nah,
Ini kita coba lihat kenapa sih orang tuh bisa berselingkuh meskipun sebetulnya sudah bahagia sama pasangannya. Jadi ya kita kalau ngomong sebuah hubungan itu tidak ada jaminan 100% ya, tidak ada jaminan 100% pasti pasangan kita setia 1000% gitu. So ada pepatah yang mengatakan kalau masih pacaran jangan berikan hati Anda 100%. Kak, Berikan ini ada aja. pertanyaan lagi Kak. Oh iya iya oke. Silakan boleh dibacakan. Kak, misalnya dia nggak mau bicara sama kita, malah memilih Ya. menceritakan ke orang ketiga, gimana Kak sikap kita? Oke, ya, terima kasih ya Kak Joy lagi ya pertanyaannya ya. Nah, kalau emang sudah seperti itu kondisinya, berarti dia memang jauh lebih nyaman, mungkin dia merasa lebih didengar, lebih dihargai sama pihak ketiga. Dan ini juga Senin kemarin kita bahas ya Kak, laki-laki Iya. cenderung lebih mudah berselingkuh karena seringkali merasa lebih dihargai oleh Ya. orang yang baru dibandingkan pasangannya. Dihargai itu bentuknya banyak ya, didengar, kemudian dipahami, dikasihi, disayangi, dihormati, itu semua bentuk dari penghargaan kita terhadap pasangan. Jadi laki-laki lebih rentan cenderung berselingkuh karena merasa kurang dihargai sama pasangannya. Nah ini juga hal yang sama, kalau misalkan pasangan kita sampai lebih asik, entah itu pasangan kita laki-laki atau perempuan, lebih asik menceritakan masalahnya ke orang ketiga dibandingkan sama kita harus introspeksi diri. Ada apa sih? Terus sikap kita kayak gimana sih ketika pasangan kita tuh cerita sama kita, udah bener-bener bikin dia nyaman belum? Bener-bener mendengarkan dia dengan sepenuh hati, sepenuh pikiran belum ketika dia bercerita? Atau jangan-jangan kita belum memberikan kesempatan secara maksimal dia bercerita masalahnya ke kita setiap kali karena kita sibuk dengan kegiatan kita dan lain sebagainya gitu. Tapi kalau ternyata Kak Joy sudah merasa kayaknya oke kok selama ini juga kita punya waktu untuk cerita, sharing, kita saling terbuka, komunikasi bagus. Tapi kenapa dia masih tetap lebih suka cerita sama orang ketiga? Kalau Kak Rani mah ya udahlah, kalau masih pacaran udah sana cerita aja sama orang ketiga. Jangan balik-balik lagi ke saya gitu. Istilahnya kayak gitu ya Kak Joy ya. Jadi kalau memang kita sudah mengusahakan segala cara, Anda sudah introspeksi diri, Anda sudah melakukan yang terbaik, tapi dia tetap lebih sukanya cerita sama orang ketiga ya. Dalam arti ini orang ketiga kayak selingkuhan ya, bukan orang ketiga itu saudara atau keluarga, beda cerita. Nah ternyata dia tetap terus saja seperti itu gitu. Anda bisa coba ajak komunikasi. Kenapa sih sebenarnya kalau komunikasi halus nggak bisa? Ayo komunikasi lebih tegas, komunikasi yang mungkin ini sudah benar-benar klimaks gitu ya, kasih kesempatan 2-3 kali Anda bicarakan sama dia, dan ternyata sikapnya tidak kunjung berubah, dia tetap lebih suka cerita sama pihak ketiga di luar sana, ya sudah relakan saja. Oke? Ya Kak Yoris ya? Kak, ini Ya, dari ya. saya Kak. Oke. Faktor yang membuat orang ketiga untuk ingin merusak hubungan dalam status pacaran itu apa aja Kak? Oke. Nanti kita bahas ya, Kak Yoris ya. Tapi mudah-mudahan nih dari Kak Joy sudah terjawab ya. Jadi sikapnya Anda perlu coba introspeksi diri dulu. Tapi kalau memang sudah oke, semuanya sudah clear gitu dan dia tetap melakukan kebiasaan itu, ya kita harus ambil sikap yang tegas ya. Ada pertanyaan lagi nih Kak Yoris, kita jawab dulu ya pertanyaan teman-teman ya. Ini dari Sisil Sis. Ya, Kak, apa kalau nih? pasangan kita diam-diam care sama cewek lain dan dia rela lakuin apapun untuk cewek itu, dan waktu ketahuan selalu bilang itu hanya teman, tapi selalu dilakukan berulang kali. Kalau kayak gini gimana Kak? Oke, ya. Care-nya dalam bentuk yang seperti apa dulu Kak Sisil? Hati-hati jangan-jangan ini kitanya yang overthinking gitu ya, karena ya kadang-kadang namanya juga wanita kadang suka overthinking, merasa cemburu, kok dia nggak perhatian lagi kayak dulu sama saya ya gitu, lebih perhatian sama orang lain gitu. Nah kita cek dulu, kita overthinking atau memang ini realita. Kalau memang itu adalah sebuah realita dan nyatanya memang bentuk perhatiannya ke wanita yang lain itu bentuknya nyata gitu ya, maksudnya ya bentuknya nyata, ada buktinya, dan ternyata sama kita perlakuannya beda, tidak se-care terhadap orang lain tersebut, Anda harus mulai ajak bicara pasangan Anda itu secara serius. Nah ini kan pertanyaannya sudah ketahuan berkali-kali tapi dia cuma bilang itu cuma teman. Kalau kayak gini harus gimana?
saya bilang Kak Sisil harus mulai ambil keputusan ya, Kak Sisil ya. Sekali lagi seperti yang kita bahas kemarin Senin, kalau memang sudah ada orang ketiga sangat mengganggu hubungan Anda dan Anda merasa hubungan ini sudah nggak layak untuk saya pertahankan, it's okay untuk Anda mengambil keputusan atas hubungan Anda gitu. Jadi tidak harus kita meminta persetujuan pasangan kita, tapi Anda ambil keputusan secara mandiri aja. Kalau memang sudah nggak layak untuk dipertahankan, karena kenapa? Sudah bikin kesalahan sekali, dua kali, diulang terus gitu. Nah, kita tinggal mikir aja, apakah Anda mau pasangan yang seperti ini Ya, Kak, ya. tetap bertahan dalam pernikahan Anda nanti, orang tua dari anak-anak Anda, nah Anda pikirkan aja gitu. Jadi waktunya untuk Anda ambil keputusan ya, Kak Sisil ya, kalau memang sudah nggak bisa dirubah lagi gitu. Ini juga ada dari Derlina nih, Kak Yoris. Tapi kok dia lebih memilih yang ketiga ya, Kak? Apa dia nggak punya perasaan sama yang lama dan nggak mikir perjuangan yang di cewek ini? Ini bagaimana, Kak? Ya, itu tadi Kak Derlina, karena sesuatu yang baru dan fresh pasti lebih menyenangkan ya. Jadi kadang-kadang orang menjadi lupa diri, lupa siapa yang ada di samping dia, mensupport dia sejak nol gitu ya. Tapi dia lebih fokusnya, ini loh masih baru. Mungkin begini ya, kadang penyebab orang berselingkuh itu ada satu kebanggaan tersendiri yang bisa dia dapatkan. Saya nggak mengatakan ini pasti ya, tapi mungkin pasangan yang baru penampilannya lebih oke, wajahnya lebih cantik atau apapun gitu ya, meskipun itu bukan suatu hal yang mutlak dalam sebuah hubungan, tapi ada sesuatu value yang lebih yang dia dapatkan dari pasangan yang baru dan mungkin tidak dia dapatkan dari pasangan yang lama gitu. Tapi ya oke lah, sekali lagi karena ini masih pacaran, kalaupun memang dia memilih pasangan yang baru, ya sudah gitu, relakan aja gitu. Akan ada orang baru yang akan datang ke Anda dan siap memperjuangkan Anda, kok, tenang aja gitu ya. Dan saya percaya sih ketika hati itu sudah pernah diisi orang ketiga ya Kak Yoris, ketika hati sudah pernah diisi orang ketiga, berarti ada sesuatu antara hubungan yang pertama ini, ada sesuatu yang kurang, ada suatu celah, ada suatu banyak titik kelemahan sehingga bisa masuk orang yang ketiga. Nah, kalau salah satu dari si laki-laki atau perempuannya sampai bisa mengizinkan masuknya orang ketiga dalam hubungan itu, kalau menurut saya agak rentan untuk kembali lagi ke pasangan yang lama ya. Kenapa? Karena dulu sudah pernah bisa masuk orang ketiga. Khawatirnya nanti ketika suatu masalah lagi datang di masa depan gitu, masalah yang mirip-mirip gitu kan, dia akan cenderungnya mencari orang ketiga lagi gitu. Jadi kalau memang mau balikan, it's okay, tapi Anda perlu pikirkan dari banyak aspek. Anda lihat dulu layak nggak untuk dilanjutkan, diperjuangkan gitu. Oke. Ada lagi dari Sisil nih, Kak Yoris. Realita, Kak, karena aku sendiri ketahuan hal itu. Ya udah, Sisil, saran saya ya, mungkin saran dari Kak Yoris juga ya, Kak Yoris ya. Aduh, kalau dari saya sih, Kak ya, kalau untuk boleh, ini gimana? Itu mendingan ya ambil keputusan langsung aja ya. Untuk kalau misalnya si Sisilnya yang melakukan untuk perselingkuhan itu, mendingan ya introspeksi diri sendiri lah, karena kan perselingkuhan orang ketiga itu kan nggak baik untuk semua orang. Betul. Kecuali pasangan yang selingkuh ya boleh Sisil ambil keputusan untuk memutuskan atau untuk tetap bertahan gitu. Betul. Menurut saya sih, Kak. Tapi kalaupun keputusannya untuk tetap bertahan, berarti ya siap untuk segala konsekuensinya ya Kak Yoris ya. Entah itu pasangan mengulang terus hal yang sama, pasangan kembali menyakiti diri Anda. Nah, kita cukup berharga dan cukup layak nggak sih untuk disakitin terus dan terus. Kalau Anda merasa ya enggak lah, nggak layak, masa depan aku jauh lebih indah, diri aku lebih berharga, nah ada keputusan untuk segera tinggalkan. Itu saran kami ya. Benar. Jadi jangan ragu-ragu, yang penting Anda mantep, yakini, dan kemudian pikirkan segala konsekuensinya. Kalau Anda sudah cukup matang ambil keputusan, jangan berpikir untuk kembali lagi. Udah sekali jalan ya udah gitu ya. Oke. Nah ini pertanyaan Kak Yoris tadi apa nih Kak? Pertanyaannya tadi gimana itu, apakah ada faktor yang membuat orang ketiga ingin merusak hubungan merusak hubungan dalam sebuah pacaran gitu? Oke, ya.
ini kalau dari yang sudah-sudah ya, kalau dari yang saya lihat, saya amati selama ini, ada kecenderungan ada, kalau kita ngomong dari sisi psikologi, dari sisi klinis, ada orang tertentu ya, Kak Yoris ya, kecenderungannya suka untuk merasa sakit di dalam sebuah hubungan. Kalau ini sih kita ngomong udah level gangguan ya, level gangguan. Jadi it's okay untuk dia dijadikan orang kedua dengan alasan aku cinta mati, dengan alasan aku nggak bisa hidup tanpa kamu, jadi jadikan aja aku orang kedua, nggak masalah gitu. Tapi kalau Kak Rani ngomong ini ada problem di dalam dirinya ya, terus kemudian banyak juga alasan-alasan lain yang menjadi pembenaran bahwa it's okay untuk saya menjadi orang ketiga dalam hubungan gitu. Mungkin karena merasa orang yang aku cintai sekarang ini tuh segalanya. Aku nggak akan mungkin menemukan orang lain lagi yang seperti dia gitu. Dia cinta terakhirku dan lain sebagainya. Jadi it's okay untuk aku rela melakukan apapun, bahkan menjadi orang kedua, orang ketiga di dalam sebuah hubungan gitu ya. Tapi alasan ini tidak akan pernah bisa dibenarkan ya Kak Yoris. Kenapa? Karena kalau Anda bisa jadi orang pertama, kenapa harus jadi orang ketiga? Tapi mungkin ya di dalam pikiran orang ketiga banyak ya alasannya ya. Kita lihat film Korea beberapa waktu lalu yang The World of Merit ya. Kenapa si cewek yang muda itu rela banget untuk jadi orang ketiga ya Kak Yoris? Ya memang sih akhirnya berujung pernikahan ya, tapi kita bisa lihat deh gitu. Ketika Anda jadi orang ketiga dalam sebuah hubungan, awal memulai sebuah hubungan aja sudah dimulai dengan hal yang kurang baik, ya kan? Sama halnya ketika maaf nih orang-orang kawin lari, nikah tanpa restu orang tua dan lain sebagainya, memulai sesuatu dengan niatan yang kurang baik, saya yakin di dalam perjalanannya nanti pun akan banyak gangguan, halangan, rintangan, ketidaklancaran dan lain sebagainya gitu. Jadi kalau bisa memulai sesuatu dengan hal yang baik, ya kenapa tidak? Gitu. Oke, ada lagi nih Kak Yoris yang berkomentar. Dari Sisil, Kak Yoris punya pacar nggak? Kemarin udah dijawab. Udah Punya. dijawab, ditonton dulu IGTV yang sebelumnya ya, Iya. kalau penasaran nih. Terus ada Derlina nih. Dari Derlina, Kak, kenapa sih dianya lebih milih yang baru? Padahal udah kasih yang terbaik sama dia. Tapi sudahlah, sudah putus juga. Aduh, itu mah. Ayo Kak Derlina belajar untuk move on ketika Anda benar-benar sembuh, berdamai dengan masa lalu Anda. Akan banyak banget jutaan hal indah pria-pria menanti Anda, percaya deh, beneran percaya deh. Tapi selesaikan dulu masalah hati Anda dengan orang yang lama. Jangan meninggalkan dendam, jangan meninggalkan kebencian dan lain sebagainya. Ya sudah, yang udah selesai ya udah selesai. Kayak yang kita bahas minggu kemarin ya Kak Yoris, kalau ternyata Anda ditunjukkan bahwa pasangan Anda ini nggak setia, dia berselingkuh, dia lebih memilih yang baru, berarti Tuhan masih sayang sama kita. Karena berarti Tuhan akan memberikan kita pasangan yang lebih baik di masa depan kita. Berarti kita ditunjukkan lebih awal bahwa orang ini tuh nggak setia loh, orang ini tuh nggak bisa jaga komitmen. Jadi Anda harusnya bersyukur gitu. Dan sekarang saatnya meningkatkan kualitas diri kita, meningkatkan pancaran inner beauty kita untuk siap bertemu dengan cinta yang baru, gitu ya. Dan satu lagi Kak, untuk Derlina. Iya. Oke. Mendingan move on aja, move onnya dengan hal yang positif kayak kemarin diceritakan di part pertama. Ya, kita banyak share ya cara-caranya ya. Oke, ya Kak Derlina tetap semangat, Anda nggak sendirian pokoknya. Ya ada Kak Desi juga, Kak Desi apa kabar? Kak Desi, selamat bergabung. Hai Kak Desi, ya. Oke, saya akan lanjut nih. Nah, ini penyebab kenapa seseorang tuh bisa sampai bisa sampai punya orang ketiga dalam sebuah hubungan ya, teman-teman ya. Semoga bisa memberikan sedikit gambaran untuk Anda. Yang pertama, seseorang menemukan bagian lain di dalam dirinya gitu. Contoh ya, seperti yang tadi kita sampaikan, ketika selama ini misalkan ya saya jalan sama pacar saya misalnya kayak gitu, saya merasa ketika saya sharing bercerita tuh saya nggak dapat feedback yang sesuai, pacar saya sibuk dengan pekerjaannya, nggak pernah mendengarkan saya dan lain sebagainya. Akhirnya ketika saya ketemu orang ketiga, orang yang baru, saya lebih merasa didengar, saya lebih merasa disayangi, dicintai. Nah, bagian-bagian kebutuhan emosi tersebut saya temukan di diri orang ketiga. Nah, ini yang menyebabkan akhirnya terbukalah celah untuk seseorang berselingkuh dan ada orang ketiga dalam hubungannya. Kemudian sebab yang kedua, tergoda dengan tantangan. Kayak tadi yang kita sampaikan ya Kak Yoris, ada orang tertentu yang malah bangga kalau bisa berselingkuh, bisa punya banyak pacar, bisa punya mungkin selingkuhannya nggak cuma satu juga. Ada orang yang merasa bangga dan tertantang. Itu, tapi ini
nggak normal sih ya, nggak normal, tapi ada kecenderungan seperti itu. Nah kalau bisa punya selingkuhan tuh kayaknya keren nih, gue bisa menaklukkan banyak wanita atau banyak pria misalnya kayak gitu. Nah terus kemudian yang ketiga, mengambil kesempatan yang pernah hilang. Mengambil kesempatan yang pernah hilang tuh apapun ya, hal-hal yang mungkin belum kita dapatkan di dalam hubungan kita sebelumnya, tapi sama orang yang baru itu kita dapat dalam bentuk apapun, bisa materi, perhatian, kasih sayang, atau waktu, atau apapun gitu, dan Anda dapatkan dari orang yang baru. Nah ini bisa semakin membuka celah perselingkuhan. Kemudian menemukan emosi yang telah lama hilang, sama seperti yang tadi. Mungkin dulu emosinya tuh apa ya, contoh Kak Rani kalau pacaran tuh suka loh sama orang yang misalnya aja sadis, masih suka main-main, suka bercanda, suka jalan-jalan, traveling gitu, tapi ternyata pasangan saya tuh nggak bisa memenuhi hal itu, misalnya gitu. Nah ketika saya ketemu orang yang cocok, emosinya pas, nyambung, nah ini dia, hati-hati gitu, ini bisa jadi celah gitu ya. Nah itu mungkin bisa jadi gambaran ya Kak Yoris, kenapa seseorang itu, penyebab seseorang tuh akhirnya bisa selingkuh, ada orang ketiga dalam hubungannya gitu. Iya Kak. Ada pertanyaan lagi nih ya Kak Yoris. Dari Epra Sembiring. Ya. Nilai positif dari orang ketiga dong Kak, biar nggak negatif aja semua di pikiran orang-orang Kak. Oke. Dari kemarin kita bahasnya yang sisi negatifnya ya Kak Yoris ya. Iya Kak. Nilai positifnya belum pernah. Nilai positifnya belum pernah, karena mungkin kita terlalu kontra ya, kita tidak setuju dengan hubungan orang ketiga, jadi kita lihatnya dari sisi negatifnya aja. Oke Kak Epra, ya dibalik sesuatu yang negatif tetap ada sesuatu yang positif ya, bukan berarti orang ketiga 1000% itu negatif. Sekali lagi, kenapa bisa hadir orang ketiga, kita perlu lihat mungkin si pelaku dengan si pasangannya yang terdahulu itu tidak mendapatkan hubungan emosi yang pas, yang sesuai gitu kan, sehingga ketika bertemu dengan orang ketiga ini akhirnya lebih terasa klik nih, match nih gitu kan. Nah, akhirnya hubungan mereka jadi lebih baik. Kita nggak ngomong bahwa hubungan dengan orang ketiga itu pasti akan berujung negatif, belum tentu. Bisa jadi orang ketiga hadir dan ternyata kita lebih bahagia dengan orang yang baru, atau pasangan kita lebih bahagia dengan orang yang baru, bisa saja. Nah, kalau sisi positif dari orang ketiga apa ya? Sisi positifnya bingung juga Kak, karena dari kemarin kita negatif terus. Kita negatif thinking kita ya sama orang ketiga. Orang ketiga mungkin gini ya Kak Yoris, akan bisa membawa satu pandangan baru ya di dalam hubungan pasaran, kayak tadi yang saya sebutkan. Kenapa seseorang berselingkuh? Nggak dapat kebutuhan emosinya dari pasangannya terdahulu, tapi dari orang ketiga ternyata dia mendapatkan sesuatu. Mungkin kalau laki-laki merasa lebih dihargai, kalau yang perempuan mungkin lebih merasa didengar, disayangi, dipenuhi kebutuhan emosinya atau materinya gitu kan. Nah jadi hadirnya orang ketiga ini bisa membawa kita melihat sebuah hubungan itu dari sudut pandang yang berbeda, karena kan dia karakter yang berbeda lagi. Mungkin dia memenuhi kebutuhan kita yang kita nggak dapetin dari pasangan kita sekarang, dan kita jadi sadar bahwa jadi selama ini saya butuh itu toh, tapi saya nggak dapat dari pasangan saya gitu. Tapi ya sekali lagi, kalau caranya dengan jadi selingkuhan itu caranya udah nggak bener dulu gitu. Iya Kak ya, gemes ya. Iya. Banyak cara ya, sebetulnya banyak cara, tapi kita tetap berharap kalau bisa jangan jadi orang ketiga ya. Iya, banyakan negatifnya, banyakan dihujat, nggak enak gitu. Iya. Hati nggak tenang gitu kan, hatersnya juga banyak pasti yang nyinyirin. Iya benar. Oke, belum ada pertanyaan lagi ya teman-temannya, kalau gitu kita lanjut ya. Oke, nah ini teman-teman, banyak juga nih Kak Rani baca dari riset-riset, penelitian dan lain sebagainya ya Kak Yoris, ternyata kita dalam sebuah hubungan itu kita perlu untuk percaya diri, tapi jangan over percaya diri. Maksudnya apa? Banyak orang mikirnya gini, saya tuh seumur hidup saya orangnya setia, saya nggak akan mungkin selingkuh gitu. Banyak orang yang ngomong kayak gitu. Saya sudah lihat teman saya tukang selingkuh, saya nggak akan selingkuh. Nah, justru ini hati-hati, itu celah gitu ya, itu celah, karena kita terlalu over pede, akhirnya kita jadi merasa terlalu oke gitu ya, jadi kita jadi nggak waspada lagi. Anda harus tetap waspada, karena diri kita pun suatu saat mungkin juga akan bisa berselingkuh, punya kemungkinan, punya potensi untuk berselingkuh. So dengan kita
menyadari bahwa kita manusia biasa, kita akan bisa punya peluang untuk berselingkuh juga, karena kesempatan dan godaan banyak di luar sana. Kita akan lebih bisa mawas diri, lebih berhati-hati, lebih fokus membangun hubungan, fokus membangun kepercayaan sama pasangan gitu. Jadi pesan Kak Rani, jangan over PD ya teman-teman, karena kita nggak tahu hari esok seperti apa ya, semua kemungkinan bisa terjadi gitu. Jadi jangan sampai ini jadi celah buat Anda karena sudah kelewatan percaya diri. Terus kemudian juga ini hal lain juga yang harus dicermati. Pastikan Anda dan pasangan saling memenuhi kebutuhan satu sama lain. Saya ngomong kebutuhan belum tentu harus kebutuhan materi ya, karena dalam sebuah hubungan bukan hanya materi aja yang penting ya Kak Yoris ya, tapi lebih ke kebutuhan emosional. Kenapa? Karena ketika Anda dengan pasangan emosinya klik, emosinya dapet gitu kan, ya saya percaya rezeki akan datang kok gitu loh. Jadi rezeki, peluang, kesempatan itu akan datang. Kenapa? Karena hatinya nyaman dulu, hatinya nyaman, hatinya aman, merasa bahagia gitu kan. Jadi pastikan kebutuhan emosi Anda dan pasangan saling terpenuhi. Terus kemudian jangan pernah buka celah sedikit pun untuk orang ketiga ya, hati-hati. Curhat sama lawan ya, curhat sama lawan jenis. Kemudian juga orang-orang yang mulai kenalan dong di sosial media karena Anda lagi jenuh Sabtu malam minggu nggak pacaran, ya udahlah dilayani aja lah, kenapa enggak gitu kan, pacarku lagi nggak ada gitu. Aduh, yang tahu ya diri Anda sendiri sama Tuhan doang ya. Tapi pacar mungkin bisa dibohongin, tapi hati Anda nggak bisa dibohongin gitu. Ya, jadi hati-hati, jangan buka peluang celah sedikit pun, karena yang harus menjaga hati dan pikiran Anda adalah diri Anda sendiri. Dan kemudian yang tadi, komunikasi intens dari hati ke hati, kemudian variasi dalam hubungan itu juga harus selalu Anda ingat untuk mencegah terjadinya perselingkuhan ya. Ada pertanyaan lagi ini, nih Kak, ada dari pertanyaan dari Evra sendiri. Iya, oke. Kalau kita manfaatkan orang ketiga untuk membuat pasangan kita lebih perhatian sama kita, salah nggak sih, Kak? ini curhat sedikit ya Kak Evra ya, curhat sedikit aja. Jujur ini pernah terjadi di dalam hidupnya Kak Rani dulu waktu masih SMA ya, namanya juga cinta-cinta SMA lah ya gitu. Masih cinta monyet ya Kak, cinta monyet apalah gitu. Tapi juga ada juga teman-temannya Kak Rani pacaran dari SMP SMA sekarang nikah banyak juga gitu. Ya tapi kalau dulu Kak Rani masih cinta-cinta monyet, cuman temen nonton doang, jalan-jalan rame-rame sama temen pacaran apa sih gitu, pegangan tangan aja nggak pernah gitu. Nah karena si laki-laki ini pacarnya cinta monyetnya Kak Rani ini, ceritanya tuh dia orangnya, kalau sekarang saya jadi sadar kayaknya nih orang ada yang nggak beres. Kenapa? Karena selalu curiga berlebihan, negative thinking, selalu kayak posesif, takut kehilangan tapi over gitu ya. Tapi dulu kan karena belum belajar psikologi kita nggak tahu ya Kak Yoris. Nah taunya cuman ini orang kenapa sih doyan banget marah-marah, curigaan gitu. Sekarang saya sadar bahwa mungkin dia punya rasa insecure, rasa tidak aman, rasa selalu takut kehilangan, entah itu berkaitan sama trauma masa lalunya atau apa. Nah suatu saat Kak Rani itu dites, ya kan? Dan ini nggak cuma sekali tesnya, berkali-kali. Zaman dulu masih SMS ya, boleh kenalan nggak? Pakai nomor temennya satu kos gitu kan, terus boleh kenalan nggak gitu. Ya udah namanya juga cinta monyet, kita masih open for relationship ya kan. Ya udah kenalan mah kenalan aja. Toh kita juga pacaran belum serius gitu kan. Kenalan gitu, ngobrol. Dan itu nggak cuma sekali, ada lagi nomor baru lagi, kenalan, ya udah ngobrol, kenalan, ngobrol gitu. Nah beberapa minggu kemudian dia tiba-tiba marah-marah, ngelabrak Kak Rani gitu. Kamu ya ternyata ya tingkah laku kamu ya. Terjadilah perang dunia ketiga teman-teman. Nah ternyata dari situ baru saya tahu, yang beruntung ngajakin kenalan berapa minggu terakhir tuh kamu semua pelakunya, pakai nomor handphonenya temen kosnya yang A, B, C, D, E gitu, hanya untuk ngetes cewek ini setia nggak sih sama aku. Aduh sorry ya, kalau masih cinta SMA aku harus setia sama kamu gitu. Bukan berarti saya mendukung tidak setia, tapi kan hubungan kita tuh baru sedalam apa gitu kan. Saya tuh tipe orang yang paling nggak suka kalau dicurigai gitu ya, karena kalau percaya ya udah percaya aja satu sama lain, nggak perlu pakai ngetes kayak gitu. Jadi Kak Rani itu sangat anti banget ya sama hal yang suka ngetes, karena ini bisa jadi peluang untuk rusaknya hubungan kita. Malahan mungkin sebetulnya saya nggak ada maksud untuk menanggapi orang yang mau kenalan, cuman ya udahlah nambah temen aja, why not gitu kan. Nah, tapi ternyata dia pikirannya udah jauh beda gitu. Oh kamu ya ternyata cewek kayak begini gitu kan, udah kemana-mana gitu tuduhannya gitu.
Nah, jadi hati-hati menggunakan cara orang ketiga dalam sebuah hubungan itu em, tidak akan bagus efeknya, karena kita juga nggak mau kan digituin kan. Jadi komunikasilah aja secara dewasa gitu. Karena kalau kita sudah sama-sama dewasa, kita akan tahu kok pasangan kita tuh kualitasnya kayak gimana, nggak perlu pakai dites-tes segala gitu ya. Iya. Nggak akan menyenangkan gitu, nggak akan menyenangkan. Nah ini juga banyak nih Kak Yoris, Kak Rani posting di story Instagram beberapa waktu yang lalu tentang tukeran password sosial media, ya kan? Banyak nih ya pasangan-pasangan yang baru pacaran beberapa minggu, aku minta ini dong password sosial media kamu dong gitu. Terus kalau Kak Rani sih mendingan minta PIN ATM ya daripada password sosial media, buat apa gitu. Iya kan? Iya Kak. Iya kan? Nggak menghasilkan duit, bikin pusing, bikin capek ya kan? Curiga setiap hari. Nah, oke, ada bagusnya untuk tukeran password sosial media karena ini akan bisa membuktikan ke pasangan Anda, ini loh aku tuh nggak ada apa-apa, jadi aku mau kasih ke kamu passwordku, it's okay aja. Tapi jujur Kak Rani tidak setuju, karena kita tetap butuh privasi ya dalam sebuah hubungan. Iya, Sekali karena lagi kalau ya privasi gimana Kak? kita itu Kak, karena kan privasi kita, ya, jadi betul. tidak semua orang harus tahu privasi kita sendiri Ya, gitu. ya, betul. Ya itu kembali ke yang tadi ya, poinnya kalau pacarannya sudah dewasa, nggak perlulah tuker-tukeran password kayak itu, Iya. ngapain sih gitu. Saling Kurang percaya kerjaan aja gitu. ya kan. Saling percaya, karena kerjaan kita nggak cuma ngawasin sosial media pasangan ya, kerjaan kita Iya. sesuatu yang lebih menghasilkan aja ya. Benar. Nah, ini tukeran password sosial media, oke, ada bagusnya karena bisa menguji kesetiaan pasangan Anda, keterbukaannya. Tapi di sisi lain, ini akan membuat kita sebagai pasangan tuh jadi lebih mudah curigaan loh, teman-teman dulu. Jadi yang mungkin yang harusnya cuman ya udahlah pacarnya cuman nge-like foto cewek cantik misalnya kayak gitu, dia cuma sekedar nge-like doang lah, vitamin mata gitu. Tapi kitanya sudah overthinking, kitanya udah curiga, bawaannya baper, emosi, pengen marah-marah, dan terjadilah masalah yang baru yang harusnya nggak ada gitu. Jadi hati-hati ya untuk apapun pola hubungan Anda gitu, kalau sudah diisi dengan saling curiga, ujung-ujungnya nggak akan baik. Terus ada lagi pertanyaan nih dari sisi lagi nih Kak Yoris. Kak, kalau kita lagi LDR, apakah itu bisa ada peluang untuk hadirnya orang ketiga? Ini harusnya yang menjawab cocoknya Kak Yoris nih, bukan saya nih. Kalau menurut saya sih Kak, kalau pas lagi LDR, apakah itu bisa ada peluang untuk hadirnya orang ketiga? Menurut saya sih pasti bisa Kak, karena kan kondisinya kita lagi jauh dari pasangan kita, dan hanya berstatus dengan komunikasi dari lewat media sosial aja. Iya, betul. Gitu. Apakah kita kan nggak tahu dia di sini lagi ngapain gitu, dengan siapa? Mungkin bisa saja dia dengan seseorang, atau ya dibilang teman tapi teman dekat gitu, atau dibilang teman orang tapi ketiga. mesra ya. Iya, TTM. Oke. Ya, kalau pertanyaannya itu ya nyambung banget sih. Waktu itu juga saya bahas sama Kak Desi ya di edisi IGTV yang sebelumnya. Mungkin Kak Sisil bisa nonton nanti, apakah hubungan LDR itu lebih rentan untuk masuknya orang ketiga. Ya, tentu saja. Karena yang deket aja kita nggak bisa percaya 100% kok. Ya, Iya benar. sorry to say, orang kalau namanya mau selingkuh, 1 menit, 2 menit aja jadi kok. Keluar dari rumah kita, ketemu sama orang yang baru bisa gitu ya. Jadi apalagi kalau jauh, bukan berarti kita mau selalu curiga ketika kita LDR gitu, enggak juga. Tapi memang peluangnya lebih besar untuk berselingkuh karena pasangannya jauh, mungkin banyak kebutuhan-kebutuhan yang tidak terpenuhi, pengen ketemu, kangen nggak bisa, pengen nonton berduaan nggak bisa gitu kan. Akhirnya ya itu semakin membuka peluang celah untuk masuknya orang ketiga. So kalau kita LDR-an seperti yang Kak Rani bahas beberapa waktu yang lalu sama Kak Desi, penting banget untuk ya itu tadi, menjaga komitmen, menjaga tujuan awal yang ingin dibangun, menjaga hati, menjaga pikiran, menjaga ucapan, menjaga tingkah laku semuanya gitu. Karena kembali lagi ke komitmen awal ya, tujuan awal. Ketika Anda sudah mau LDR-an, apa yang mau dibangun, hubungan itu worth it nggak untuk dipertahankan gitu. Nah kalau komitmennya jelas, komitmennya bagus, ya ini akan mencegah Anda dari masuknya orang ketiga. Dari Sisil nih, ada lagi nih Kak. Kak Yoris, salam ya buat ceweknya. Aku kenal cewek kakak. Siapa? Siapa tuh? Ya nanti disalamin kok. Oke. Thank you Nah, ya Kak, Kak Sisil. Ya, gimana saya Kak? mau nanya, apakah menjadi orang ketiga itu selalu salah Kak?
Hmm, berarti sama dengan pertanyaan Kak Epra tadi ya, apakah selalu negatif ya jadi orang ketiga ya Kak Yoris ya? Iya. Ya, oke. Ya, itu tadi ya, kembali yang tadi ya. Ah, sebentar, ini ada pertanyaan dari Kak Epra kok kayaknya seru, baru diomongin muncul orangnya. Apa nih? Lain Dia kali Kak Ebra bilang lain kali bahas request tag boy dong Kak. Kayaknya seru tuh katanya. Pak Boy itu apa ya? Tag boy itu kayak ya gimana ya bilangnya Kak? Kayak banyak cewek gitu kayak playboy gitu. Tapi Oh, ini maksudnya nama baru. Playboy. Iya, tapi ini nama baru lagi Kak. Tag boy. Waduh, saya ketinggalan nih. Kurang update nih. Apa tuh Pak Boy ya? Kayak semacam Playboy. Nanti nanti kita japrian ya Kak Epra ya. Nanti coba deh saya Boleh, pikirin kalau emang bisa diangkat untuk jadi kelas ya, topik kelas yang seru ya. Nanti kita angkat ya. Ya, kembali lagi kayak pertanyaan yang saya jawab tadi untuk Kak Epra ya, Kak Yuris. Jadi tidak melulu harus negatif aja yang kita lihat dari sisi orang ketiga, tetap ada sisi positifnya, yaitu salah satunya itu tadi membuat kita sadar bahwa ternyata ada sesuatu yang kurang dalam hubungan kita yang sebelumnya. Yang laki-laki mungkin ternyata memang kurang merasa dihargai, kurang didengar dan lain sebagainya, yang perempuan mungkin kurang apa. Dan dengan adanya orang ketiga kita jadi sadar untuk kembali mengevaluasi hubungan kita. Kalau mau diterusin ya sama pasangan yang lama, kita jadi bisa mengevaluasi ternyata selama ini saya kurangnya di sini toh. Ternyata selama ini kami itu belum melakukan ini toh, kayak gitu. Kadang-kadang orang ketiga bisa jadi cerminan untuk kita belajar jadi lebih baik dalam membangun sebuah hubungan gitu. Jadi nggak melulu negatif terus sih, tetap ada sisi positifnya. Ya, Tinggal bagaimana kita menyikapinya aja. siap. Ada lagi Kak Yuris yang mau ditanyakan? Nah ini Kak, kan kalau orang ketiga itu kan dalam hubungan itu seperti benalu ya Kak. Tidak menguntungkan, tidak menguntungkan dan malah merugikan hubungan itu sendiri. Namun, apakah dari si orang ketiga ini mungkin ia hanya tak sengaja untuk menjatuhkan hatinya kepada orang yang sudah punya pasangan Kak, dan untuk memilih memperjuangkan cintanya. Tapi apakah merebut cinta itu dari orang lain termasuk memperjuangkan Kak? Kak? Ya. Ini juga, jadi maksudnya apakah merebut sesuatu itu bisa disamakan dengan memperjuangkan, gitu ya Kak Yoris ya? Oke, ya. Sebetulnya tetap ada ya nilai perjuangannya ya Kak Yoris ya, karena jadi orang ketiga itu tidak pernah mudah ya, pasti tidak mudah gitu, dan mungkin yang mendoakan Anda jelek itu lebih banyak gitu ya, mendoakan Anda jelek, nyinyir sama Anda, jadi haters Anda itu mungkin lebih banyak ya, resikonya banyak, dan tentu saja kita akan jadi punya jadi korban perasaan ya, jadi nggak akan nyaman dan pasti akan berat perjuangannya. Tapi jadi kalau dibilang apakah merebut sesuatu itu berjuang, ya oke, ya berjuang, pasti ada perjuangannya, tapi kayak yang kita bahas di Senin kemarin ya Kak, ketika kita merebut sesuatu yang harusnya bukan milik kita dan kita merusak hubungan orang lain, jadi kan kita merusak sesuatu yang sudah dibangun orang lain, ya saya yakin siap-siaplah juga untuk menerima konsekuensi yang sama gitu loh. Kenapa? Karena tetap ada resiko ya, pasangan Anda mau berselingkuh dengan Anda. Jadi Anda jadi orang ketiga dan pasangan Anda mau meninggalkan pasangan yang sebelumnya demi Anda. Saya sih takutnya suatu saat dia juga akan melakukan hal yang sama ke Anda gitu ya. Karena dulu aja pernah bisa loh. Kenapa nanti enggak gitu kan? Nah, maksudnya ini akan jadi sesuatu yang lebih rentan kalau ternyata ada masalah lagi, ada godaan baru lagi dalam sebuah hubungan kalian gitu. Tapi kalau ngomong apakah jadi orang ketiga itu perjuangannya, apakah ini perlu memperjuangkan cinta? Iya, pasti Anda juga perlu memperjuangkan itu semua gitu. Tapi ya itu tadi, kita harus selalu sadar konsekuensi dan akibat dari setiap perbuatan kita. Gitu. Oke. Terus ini Sisil lagi nih. Kak Yoris lagi alami ya. Aduh. Enggak ngalaminya kok. Iya. Cuman ya sekarang lagi LDR aja. Sekarang lagi LDR-an ya. Berarti Kak Yuri cocok banget nih nonton dari IGTV yang sebelumnya tentang pacaran LDR nih Kak. Yang dengan Kak Desi ya Kak? Ya, sama Kak Desi. Oh ya, buat teman-teman yang pengen request tema, request judul apapun untuk saya bahas, mungkin bersama teman-teman mahasiswa yang lain atau bersama partner-partner yang lain, ayo langsung request aja ya. Boleh banget request, silahkan aja.
bisa lewat DM ke Kak Rani atau lewat komentar di sini. Terus pastikan nanti topik-topik berikutnya pasti akan lebih seru lagi gitu ya. Entah itu membahas masalah love and relationship, membahas masalah pengembangan diri dan lain sebagainya gitu. Oh iya, Kak Yoris mau info nih buat teman-teman. Ini kan ada 2 buku nih tulisan dari Kak Rani sama teman-teman psikolog yang lain nih. Yang pertama, Sukses Menjadi Orang Tua. Nah, jadi ini ditulis teman-teman sama 14 orang psikolog di seluruh Indonesia, kisah-kisah tentang pola pengasuhan anak dari sudut pandang psikologi. Seru banget untuk dibaca, nggak harus yang udah menikah atau punya anak. Jadi buat kita yang masih single, ini pun bisa jadi refleksi buat diri kita. Karena kayak kita berkaca ya, dari sudut pandang seorang anak kayak gimana, sudut pandang orang tua kayak gimana. Jadi ini bagus banget untuk dibaca. Harganya 99.000 aja, karena masih pre-order. Harga normalnya 129.000, nanti bisa langsung DM Kak Rani ya. Keren banget karena ditulis sama 14 orang psikolog di seluruh Indonesia. Udah pengalaman gitu. Nah, ini buku yang pertama. Ini buku yang kedua sih. Dan ini buku yang pertama. Seni Melewati Masalah. Masalah apapun dalam hidup ya. Ini ditulis oleh 16 orang psikolog di seluruh Indonesia, salah satunya termasuk Kak Rani. Jadi gimana kita di setiap tahap kehidupan, di usia berapapun kita selalu menghadapi masalah ya, remaja, dewasa, usia 20-an, usia 30-an, pernikahan, pacaran, dan di sini komplit banget aneka cara seni melewati masalah ditulis oleh para psikolog supaya kita bisa mempraktekannya secara langsung, karena ini pengalamannya nyata banget dari para klien yang berkonsultasi ya ke psikolog-psikolog. Ini harganya cuma 120.000 saja teman-teman, bisa langsung dikirim ke alamat Anda disertai tanda tangan dan langsung DM aja ke Kak Rani ya, Seni Melewati Masalah untuk menginspirasi kehidupan Anda. Apalagi nih Kak, ada request dari Kak Joy. Pacaran tanpa status Kak, hahaha. Pacaran tanpa Nggak status enak ya. kalau pacaran tanpa status Itu namanya bukan pacaran kalau tanpa status, karena kalau pacaran sudah ada statusnya. Iya. Mungkin hubungan tanpa status kali ya, hubungan tanpa status ya. Nah Kak, apakah ada karma Kak untuk menjadi orang ketiga Kak? Ya, seperti yang kita bahas kemarin Senin ya, Kak Yoris. Kak Yoris Kak agak berisik apa hands-free-nya ya? Atau ini ya? Enggak ya? Coba dicabut di... Enggak ya? Ada suara-suara berisik. Oke. Ya, tenang nih, langsung tenang. Berarti mungkin dari hands-free-nya ya. Udah Kak? Masih? Oke, sudah. Ya. Oke, untuk Kak Joy nanti coba ya request-nya akan saya pikirin dan saya tulis di sini, nanti siapa tahu nanti bisa dijadikan salah satu topik untuk live ya Kak Joy ya. Nanti kita godok dulu materinya. Oke, untuk pertanyaan Kak Yoris tadi, ya kalau saya sih tipe orang yang percaya bahwa apa yang kita tabur itu juga yang kita tuai ya Kak Yoris ya. Mungkin juga di dalam setiap ajaran agama apapun, ajaran manapun selalu mengajarkan hal yang sama ya. Kalau kita tidak mau sesuatu terjadi yang buruk pada diri kita, ya jangan lakukan hal itu sama orang lain gitu. Apapun bentuknya. Bahkan hanya untuk mencuri uang sekecil apapun, suatu saat itu akan kembali kok karmanya sama diri kita. Jadi kalau nggak mau itu terjadi, kalau Anda mau punya hubungan yang baik, yang langgeng, yang harmonis, ya ayo gitu. Jangan lakukan hal yang buruk atau menyakiti siapapun juga gitu. Karena saya percaya ya Kak Yoris, dengan kita sudah pernah menyakiti seseorang, ini saya rasakan benar-benar dalam kehidupan saya. Ketika kita pernah menyakiti seseorang, baik secara disengaja maupun tidak disengaja, lewat kata-kata, lewat perbuatan, lewat tindakan, atau mungkin cuma sekedar niatan saja gitu. Ini nggak akan baik gitu. Kenapa? Karena orang yang tersakiti itu doanya tuh manjur loh, katanya gitu. Jadi hati-hati kalau orang yang pernah Anda sakiti kemudian dia mendoakan balik ke Anda doa yang tidak baik. Nah, ini akan mengganggu kehidupan kita. Gitu. Saya percaya sih. Jadi ya sebisa mungkin tanamlah benih-benih yang bagus dalam kehidupan ini. Gitu. Jangan melakukan hal yang buruk kalau kita nggak mau disakiti juga. Gitu. Iya, Kak. Oke. Ada lagi Kak? Tinggal 1 menit ini. Nah Kak, kalau tipsnya, Iya. lanjut dulu aja Kak. Nggak,
nih buat announce buat teman-teman nih, kembali lagi ya untuk setiap pendengar dari live Instagramnya Kak Rani akan ada special price diskon buat Anda dari harga yang harusnya 350.000 untuk sesi konseling, coaching, dan sesi pokoknya full banget sama Kak Rani tentang love and relationship hanya menjadi 100.000 aja. Hanya menjadi 100.000 aja khusus buat Anda yang mendengarkan live Instagramnya Kak Rani. Bisa langsung DM habis ini ya Kak Rani ya. Gimana nih Kak Yuris? Kok suaranya berisik ya? Nggak tahu ya Kak. Ini dari handsfree-nya Kak Yuris ini kayaknya. Tunggu Kak Kak. Yuris, waktunya tinggal 20 detik nih. Waduh. Apakah masih Kak, masih berisik Kak? Iya, udah, oke. Kak Yuris, waktunya berhubung tinggal 10 detik. Kita tutup Ya. dulu ya. Nah, Siap Kak. kita tutup dulu ya. Ya, terima kasih buat Kak Yuris, terima kasih buat semua teman-teman yang udah mendengarkan.